Yesaya pasal 66. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar, bunyi kegemparan dari kota. Dengar, datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang, dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan, dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu? Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi, dan binatang-binatang cicik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Meseh dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa, sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda, dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang Israel, membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan.
Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Kitab Yeremia. Yeremia pasal 1. Judul. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Sesudah itu firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya, aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara." Demikianlah firman Tuhan. "Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku, dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya, pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 2. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan,
sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, ketika ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya. Engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah, semesta alam. Sebab dari dahulu kala, engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal? Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah, supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para Allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan.
Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang darah melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku, sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu, untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang, murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya, aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu. Juga karena Mesir, engkau akan menjadi malu. Seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga, engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu. Sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka.